Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Azam dipersilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Samina wa ata'na. Sikap berdoa, tangannya mana-mana, kepalanya ditundukkan, kakinya rapat, pikirannya dipusatkan. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Doa kelancaran berbicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Azam. Baik. Untuk pagi ini ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, ini dia judulnya. Pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Sebelumnya Ibu mau tanya, dari gambar di atas, apa yang ada di pikiran kalian? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang bisa jawab? Ya, Umar? Apa? Buang sampah di tempat sampah. Buang sampah di tempat sampah. Kita kasih aplaus. Yang lain ada? Yang lain? Bisa? Baik, kita lanjutkan. Kita nonton video dulu ya. Apa sih peran masyarakat dalam pengelolaan sampah? Hai, apakah kamu suka menyisakan makanan? Atau kamu sering membeli minuman dalam kemasan? Kembali ke masalah sampah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengklasifikasikan jenis sampah dan dampaknya, dan yang kedua, menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan yang ketiga, menulis teks laporan sederhana tentang pengolahan sampah. Sampah manusia. Sampah dan manusia ada hubungannya enggak? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, Umar. Setiap aktivitas manusia hampir selalu menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang meningkat membuat bertambahnya jumlah sampah. Contohnya, sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami sehingga dapat ditanaman di lingkungan. Oke. Tadi itu Umar berpendapat atau membaca ya? Membaca. Oke, tapi enggak apa-apa. Sampah. Ya, seperti sama di atas, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Dan seiring bertambahnya jumlah manusia, maka bertambah juga jumlah sampah. Seperti kita mau makan, pasti kita meninggalkan
sampah. Kita mandi, bekas sampo, bekas sabun, bekas sampo, sikat gigi, itu adalah sampah ya. Jadi hidup kita itu setiap harinya menghasilkan sampah. Nah, sekarang yang akan kita telusuri adalah jenis sampah. Jenis sampahnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 2. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa dengan mudah terurai ya. Contohnya seperti sisa makanan atau daun-daun kering atau apa lagi? Ada yang tahu? Lanjut, sampah anorganik adalah sampah bahan buatan manusia. Contohnya plastik, contohnya botol, apalagi galon, apalagi kresek atau plastik, ya, bungkus permen, bungkus jajanan ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, ini contohnya sampah organik ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sisa buah, sisa makanan, sisa sayuran, dan daun kering. Sedangkan yang anorganik adalah plastik, logam, kertas, dan kaca. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan sesuai dengan judul kita tadi, mengelola sampah di lingkungan sekitar. Apa yang terjadi ketika sampah itu dibiarkan, tidak dikelola dengan baik? Bumi rusak, banjir, mencemari udara, apa? Menimbulkan penyakit. Baik ya. Sampah ketika kita tidak kelola dengan baik, maka sampah itu akan mencemari lingkungan dan memberikan efek atau dampak yang buruk bagi kesehatan kita ya. Contohnya ini sampah plastik ya. Sampah plastik ini, nih sampah plastik masalahnya. Sampah plastik yang ke sungai dapat menyebabkan air mengandung mikroplastik. Mikroplastik ini bisa membawa zat berbahaya mengalir ke laut dan dimakan oleh ikan. Dan ikan itu yang makan siapa? Manusia. Mikroplastik tadi yang masuk ke ikan itu bisa masuk ke kita dengan caranya kita memakan ikan dari sungai. Atau kalau ikannya tidak makan mikroplastiknya, bisa juga plastiknya itu tercemar di sungai, lalu airnya kita pakai untuk mandi atau untuk minum atau untuk makan ya. Itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik tadi berasal dari makhluk hidup, sisa makanan, daun, dan kulit buah. Bisa membusuk dan terurai, tidak berbahaya, dapat dijadikan pupuk kompos. Dan yang anorganik berasal dari bahan buatan manusia, plastik, logam, kaca, dan kertas, sulit membusuk ya, dan dapat mencemari
lingkungan. Kalau sampah anorganik bisa didaur ulang enggak? Bisa? Contohnya botol. Itu botol bisa jadi apa? Bisa jadi pot tanaman. Betul, Arya. Nih, 3 cara kita mengelola sampah. Ya. Yang pertama dengan cara mengurangi sampah. Reduce. Bahasa Inggrisnya reduce. Artinya mengurangi sampah. Dengan cara apa? Kita minum bisa membawa tumbler. Punya tumbler semua? Ya. Punya. Pakai tumbler. Karena di kelas juga sudah ada galon. Yang kedua, reuse. Menggunakan kembali. Contoh yang di atas adalah botol minum ya. Botol plastik digunakan dan dijadikan apa? Dijadikan pot seperti tadi yang dibilang Arya. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle itu apa? Mengelola kembali atau mendaur ulang, ya. Contohnya kertas bisa dijadikan kantong belanja dan bisa dijadikan kerajinan tangan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau atau ada yang tidak dipahami? Ya, silakan. Sampah dibuang itu dibakar. Nah, sampah itu bisa dibakar. Nah, kalau di TPS itu pernah lihat TPS enggak? Tempat pembuangan sampah terakhir. TPST namanya. Ya, itu ada di Skambing. Kalau enggak salah itu ada di Skambing. Nah, di situ sampahnya dipilih dulu, Umar. Sampahnya dipilih dulu yang organik dan yang anorganik. Yang organik diolah kembali. Bisa dijadikan kompos, ya. Bisa dijadikan apa lagi? Pupuk. Nah, pupuk untuk tanaman ya. Kompos juga untuk tanaman. Dan yang anorganik bisa didaur ulang menjadi pot bunga atau kerajinan tangan lainnya, ya. Silakan ada lagi atau kita cukupkan sampai sini karena Ibu akan memberikan tugas, ya. Tugas ini Ibu minta per kelompok bikin mengklasifikasikan sampah yang kalian temukan di lingkungan sekolah. Ya. Satu kelompok bisa menuliskan 5 sampah yang dia dapat. Sebentar. Ayo silakan dibentuk kelompoknya dulu. Atau mau seperti ini aja, satu kelompok. Bisa ya. Silakan diisi. Kelompok 2, kami persilakan langsung ke depan. Ayo Nanda Naila bersama kelompoknya. Tolong dibacakan hasil diskusi kelompok 2 kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan 2. Apa dampak jika sampah organik menumpuk terlalu lama di lingkungan sekolah?
menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat, menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, tikus, dan kecoak. Dapat menyebabkan penyakit seperti diare, muntaber, dan demam berdarah (DBD). Baik, teman-teman semua, itulah tadi diskusi yang sudah kita lakukan bersama teman-teman yang lain. Ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengklasifikasikan sampah. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik, ya. Sampah yang ada di sekolah kita lebih banyak yang mana? Organik atau anorganik? Anorganik. Bagaimana cara kita mengelolanya? Dengan cara 3 tadi, ya. Reduce, reuse, dan recycle. Benar sekali, Umar. Dan kegiatan kedua tadi sudah kita jawab juga. Dampak jika sampah organik menumpuk terlalu lama di lingkungan sekolah. Apa yang terjadi tadi? Dilihat lagi LKPD-nya tadi apa? Nomor 1 jawabannya? Menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat. Ya. Tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, tikus, dan kecoak. Benar. Dapat menyebabkan penyakit seperti diare, muntaber, dan demam berdarah. Dan yang ketiga, bagaimana sampah dapat mempengaruhi kesehatan siswa dan guru? Bagaimana, Afan? Menyebabkan penyakit kulit, diare, batuk, dan demam. Namun yang kemudian dapat menularkan penyakit DBD. Bau sampah membuat tidak nyaman dan sulit konsentrasi belajar. Ya. Jadi, sekarang yang keempat, menurut kalian, mengapa penting memisahkan sampah organik dan anorganik? Mencegah bau dan penyakit yang Kalau sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ya, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan kita juga bisa mencegah bau dan penyakit yang lebih cepat. menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Sekarang kita refleksi dulu nih. Apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Apa, Umar? Video sama berdiskusi. Wah, menonton video dan berdiskusi. Oke. Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan mulai sekarang agar sekolah tetap bersih? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Memungut sampah yang berserakan di kelas. Iya. Mengurangi sampah dengan cara membawa tumbler air minum dan kotak bekal. Oke. Sekian. Ada lagi enggak? Sampai sini ada yang tidak dipahami? Oke. Baiklah, untuk pagi hari ini kita cukupkan materinya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang tidak Ibu sengaja atau perbuatan. Ibu akhiri, tetap semangat, jaga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.